Shalom saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sahabat terbaik di dalam kasih Tuhan. Bertemu lagi dengan saya, Pendeta Novel Saragi. Firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini tertulis dalam Markus pasal yang pertama, ayatnya yang ke-29 sampai ayatnya yang ke-39. Namun ada baiknya kita bersatu dulu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan buat waktu yang indah yang Kau beri bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan buat kerinduan ini, kerinduan dengaran akan firman, maka berfirmanlah Engkau Tuhan, sebab kami siap untuk menerimanya. Amin. Shalom saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sahabat terbaikku dalam kasih Tuhan. Seperti yang saya sebut tadi, bahwa firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini tertulis dalam Markus pasal yang pertama, ayatnya yang ke-29 sampai ayatnya yang ke-39. Begini firman Tuhan, saya bacakan buat kita semua. Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus dan orang-orang lain. Sekeluarnya dari rumah ibadat itu, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Ia pergi ke tempat perempuan itu dan sambil memegang tangannya, ia membangunkan dia, lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam, sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara, sebab mereka mengenal dia. Yesus mengajar di kota-kota lain. Pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan dia, mereka berkata, "Semua orang mencari engkau." Jawabnya, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang." Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Demikian firman Tuhan. Saudara yang diberkati dalam Tuhan Yesus Kristus, ada yang mengatakan bahwa hidup ini adalah perjalanan. Ada yang mengatakan bahwa hari-hari kita adalah sebuah perjalanan di dalam kehidupan kita. Masalahnya adalah apa yang kita isi untuk setiap perjalanan kehidupan yang Tuhan hadirkan, atau apa yang kita isi untuk setiap langkah-langkah kehidupan yang diberikan Tuhan untuk setiap kita. Saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sahabat terbaikku, lihatlah perjalanan kehidupan Tuhan Yesus ketika dia berada secara manusiawi di tengah-tengah kehidupan ini. Markus menuliskannya dengan teramat baik. Perjalanan kisah perjanjian, perjalanan kisah Allah yang dihadirkan di dalam diri Yesus Kristus. Menginspirasi setiap kita bagaimana mengisi arti perjalanan setiap kehidupan yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Markus kita tahu menjadi penulis dari kitab ini. Dan kita tahu bahwa Markuslah kitab tertua di antara keempat Injil. Dan di sini kita melihat jelas Markus melukiskan hari-hari Tuhan Yesus tidak lain adalah selalu memberitakan, selalu menghadirkan kerajaan Allah terjadi di tengah-tengah kehidupannya. Tidak ada hari-harinya tanpa karya nyata di dalam Allah Bapa. Tidak ada hari-hari sedikit pun yang dia hadirkan untuk memberitakan bahwa kerajaan Allah itu harus dinyatakan. Kerajaan Allah itu harus hadir di tengah-tengah kehidupan setiap kita. Saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sahabat terbaikku dalam kasih Tuhan. Kita melihat ketika kata itu dipakai, kata yang pertama sekali di ayat yang ke-29 ini, sekeluarnya dari rumah ibadat itu. Artinya apa? Baru saja keluar dari rumah ibadat, kita tahu tentu dari rumah ibadah pasti memuji, memuliakan Tuhan, beribadah, dan lain sebagainya, segala sesuatu yang diberkati Tuhan.
sekeluarnya dari rumah ibadah itu. Lalu dia diajak ke rumah Simon dan Andreas. Barangkali Tuhan Yesus belum berhenti, belum beristirahat, tapi dia sudah menemukan pekerjaan lain, tapi dia sudah menemukan ada sesuatu yang harus dia lakukan sebagai bentuk karya Allah di tengah-tengah kehidupan kita. Itu yang saya nyatakan tadi, bahwa hidupnya adalah perjalanan yang harus diisi untuk memberitakan, menghadirkan kerajaan Allah di tengah-tengah kehidupan kita. Kita melihat Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus. Dan saudaraku dalam kasih Tuhan, sampai penting sekali dikatakan di ayat yang ke-31b itu, kemudian perempuan itu melayani mereka. Artinya apa? Memikirkan perutnya saja pun Tuhan tidak. Memikirkan rasa laparnya pun Tuhan Yesus tidak. Setelah ibu mertua Petrus itu bangkit dan penyakitnya sembuh, demamnya sembuhkan, baru ia melayani mereka. Kita bisa melihat hal-hal seperti itu, bahwa dirinya sendiri pun dia abaikan untuk menyatakan, untuk menghadirkan karya Allah terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Saudaraku, itu menjadi refleksi untuk setiap kita. Bagaimana kita mampu untuk mengisi perjalanan kehidupan kita ini. Bahkan disebutkan kembali di ayat yang ke-32 itu, bahkan menjelang malam sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Lagi-lagi hidupnya hanya untuk menghadirkan kerajaan Allah di tengah-tengah kehidupan kita. Maka benarlah apa yang menjadi tema kita pada saat ini, Tuhan adalah Allah yang kekal. Bahkan sakit, penyakit, kuasa setan-setan pun itu dihancurkan, dibuang di dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus, Allah yang kekal. Sebab tidak ada yang kekal, baik itu sakit, penyakit, baik itu apalagi kuasa roh-roh jahat, kuasa setan-setan, itu tidak ada yang kekal di dalam nama Tuhan Yesus. Itu dipatahkan, itu dihancurkan, itu dibuang jauh. Saudaraku dalam kasih Tuhan, kita melihat bahwa awal pelayanan Yesus di Galilea, di Markus 1 ayat 14-15 menyebutkan, setelah Yohanes Pembaptis dipenjarakan, Yesus datang ke Galilea memberitakan Injil kerajaan Allah. Dan di sini kita melihat di Markus 1 ayat 29 sampai ayat 39 ini, bagaimana mujizat-mujizat penyembuhan itu dinyatakan. Saudara yang diberkati dalam kasih Tuhan, ada hal yang menarik yang bisa kita petik lebih lagi ketika dikatakan di dalam ayat yang ke-34 itu, ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara sebab mereka mengenal dia. Artinya apa? Kita melihat ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara. Apa yang mau ditegaskan dalam situasi itu? Tuhan Yesus mau mengatakan kepada setiap kita bahwa setan pun, kuasa apapun yang ada di muka bumi ini, itu takluk di bawah kakinya. Itu tidak melebihi kuat kuasa, kekekalan oleh Yesus itu sendiri. Yang berikut yang mau dikatakan, ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara, ingin mengatakan bahwa kuasa itu ada di dalam diri Yesus. Dia tidak memperbolehkan. Artinya apa? Kuasa itu hanya ada di dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada kuasa lain. Jadi benar apa yang dikatakan kitab Markus itu, bahwa di dalam namaku, kata Tuhan Yesus, takluk sebuah nama-nama, takluk semua kuasa-kuasa yang ada di muka bumi, di atas langit, di bawah laut. Hanya ada nama Yesus yang berkuasa di dalam kehidupan kita. Lalu apa yang ketiga yang mau dikatakan ketika dia mengatakan ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara sebab mereka mengenal dia. Tuhan Yesus tahu bahwa ada saatnya siapa dia yang sesungguhnya akan dipertontonkan, akan dipertunjukkan. Ada saatnya bahwa Yesus sesungguhnya itu akan dinyatakan. Dan hal yang keempat yang mau dinyatakan untuk setiap kita, ketika Tuhan Yesus mengatakan ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara sebab mereka mengenal dia, Tuhan Yesus mau mengatakan dalam soal pengenalan, iblis, setan pun mengenal Tuhan Yesus. Itu sebabnya Tuhan Yesus mau kita tidak hanya tahu, tidak hanya mengenal Yesus,
Kalau hanya sampai taraf mengenal dan tahu siapa Tuhan Yesus, ingat setan-setan pun tahu dan kenal siapa Tuhan Yesus. Maka saudaraku, hal yang berikut yang mau ditegaskan oleh Markus tidak lain adalah kesibukan dan kepopuleran Yesus itu bukanlah itu menjadi yang diagungkan oleh Tuhan Yesus. Tapi kesibukan dan kepopulerannya itu sehingga banyak orang datang, dia jadikan untuk lebih lagi menyatakan kebenaran firman Tuhan. Lihatlah setiap kita yang mungkin memiliki kesibukan dan kepopuleran, yang narsis, yang apapun itu, sudahkah kesibukan dan kepopuleranmu untuk kemuliaan Tuhan? Dan hal yang lebih lagi, Tuhan Yesus mengajarkan kita ada kehidupan yang selalu berdoa pagi hari. Ketika dia bangun, dia mencari tempat yang sepi dan berdoa. Kehidupan berdoa, kehidupan dalam doa itu Markus tegaskan di dalam kehidupan kita. Sebab memang hari-hari kita haruslah dimulai dari doa. Sebab di dalam doalah kita meminta kekuatan. Sebab di dalam doalah kita memulai hari-hari kehidupan kita di dalam Tuhan. Dan itu menjadi kuat setiap kita untuk lebih lagi memberitakan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Dan satu hal yang tidak terlupakan apa itu? Tuhan Yesus selalu mengajak muridnya. Lalu Tuhan Yesus melibatkan murid-muridnya. Dan itulah kekuatan pemberitaan firman Tuhan itu. Libatkanlah orang lain. Libatkanlah orang-orang di sekitarmu. Sehingga setiap orang juga terpanggil untuk menyatakan, menghadirkan kerajaan Allah nyata di tengah-tengah kehidupan kita. Saudaraku dalam kasih Tuhan, apa refleksi yang menjadi kuat kita melalui firman Tuhan ini? Yang pertama, terlibatlah aktif dalam pelayanan. Ini menjadi kuat kita ketika kita aktif dalam pelayanan kita. Itulah wujud nyata tanggapan kita terhadap kasih Allah dalam hidup kita. Yang kedua, percaya dan hiduplah di dalam kuasa penyembuhan Allah. Mujizat yang dilakukan Tuhan Yesus itu semua mengatakan bahwa kuasa itu ada di dalam Allah melalui Yesus Kristus dalam kehidupan kita. Yang ketiga, milikilah kehidupan yang berdoa. Tiada hari tanpa berdoa, tiada saat tanpa berdoa. Berdoa, dan berdoalah selalu. Sebab itu yang menjadi kekuatan kita. Sebab itu menjadi andalan kita. Maka kalau ada orang yang mengatakan, kuatlah, berdoalah, jangan sinis dengan kata berdoa itu. Sebab benar di dalam doa itulah segala-galanya kita temukan, segala-galanya kita dapatkan. Lalu apa yang keempat? Seperti yang saya sebut tadi, libatkanlah dirimu dan terlibatlah dalam pemberitaan Injil. Yang berikut, ingatlah bahwa gambaran Allah itu ada di dalam diri Yesus. Maka jadikanlah Yesus itu segala-galanya. Sebab hanya dialah yang kekal. Apapun yang ada di muka bumi ini, sakit, penyakit, harta, kekayaan, jabatan, apapun itu, penderitaan, pergumulan, itu semua tidak kekal. Hanya ada Yesus yang kekal dalam kehidupan kita. Maka carilah selalu kekekalan itu, bukan sesuatu yang bersifat sementara. Amin. Tuhan memberkati kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Dalam firman-Mu menjadi kuat setiap kami bahwa benar hanya Allah lah yang kekal dalam hidup kami. Dalam kasih-Mu kami berdoa dan ucap syukur. Amin.